Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Jody Salmanan. Sekarang saya akan mereview motor BMW S1000RR MPKK ya. Inggris aja. Oke, nah ini ya, di depan saya ada BMW S1000RR versi M Performa. Nah, kalau misalkan BMW saya yang tahun sebelumnya itu kan BMW S1000RR yang warna merah biasa gitu ya, bukan seri M. Nah, kalau misalkan yang ini adalah seri M-nya. Tentu untuk fitur-fiturnya di sini sangat berbeda dengan BMW saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan review motor BMW S1000RR ini ya, secara amatir lah ya. Karena kalau misalkan review lebih detail, saya bukan ahlinya. Tapi saya akan menjelaskan bagaimana cara saya bisa mendapatkan motor ini ya. Awalnya ceritanya itu kan saya lagi setengah 3 subuh mungkin ya. Ini histori beli motor ini subuh-subuh guys. Nah, jadi kemarin itu ada ada teman setengah 3 subuh itu nawarin, "Kang, katanya ini ada motor BMW S1000RR tahun 2021, kemudian kilometer baru berapa ya? Sekitaran 10 perak kalau nggak salah." Nah, saya di situ kan langsung tertarik nih. Ini benar nggak masih 10 perak gitu kan? Nah, takutnya disetting kilometernya disetting atau gimana gitu kan? Dan ternyata dia langsung nyuruh saya buat lihat motor ini langsung. Ya udah, saya bilang kayak gini waktu saya masih di apartemen. Siangan ke apartemen ya, saya pengen lihat motornya. Belum ada rencana mau dibeli itu ya. Nah, pas begitu datang motornya, emang benar pas dilihat kilometernya baru sekitaran 10. Ini orang yang ngejual motor ini itu juga ngejual kepaksa ya, owner sebelumnya, karena owner sebelumnya ini katanya ketipu usaha bareng sama temennya sekian miliar ya, saya nggak tahu. Kemudian motor ini dijual ke saya gitu. Nah, saya di sini cuma bisa berdoa kepada owner sebelumnya, semoga masalahnya cepat terselesaikan ya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, saya lihat, cek-cek semuanya. Emang ini motor keren banget ya, gokil banget. Dari mulai depan sampai belakang, BMW itu terkenal dengan nyamannya ya. Nah, di sini saya juga melihat dari sisi part modifan yang sudah terpasang ya. Dari mulai depan sampai ke belakang ini sudah full karbon. Karbon ini harganya nggak murah guys. Saya aja kemarin beli ini sama ini doang itu sekitaran 45 juta karbonnya doang ya. Nah, ini yang mahal nih. Yang belakang ini saya nggak tahu. Pokoknya ini total modifannya katanya itu sudah sekitaran 150 juta. Ya, ini juga kita lihat. Kalpunnya juga udah aero. Kalau aero kayak gini sekitaran 50 berapa gitu ya harganya. Pokoknya di antara 40 juta sampai 50 juta. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam sesi review dari depan sampai belakang ya. Nah, jadi kita mulai dari depannya dulu nih ya. Untuk velg BMW S1000RR 2002 hiji naon bahasa Inggrisnya? 2021 ya. Nah, di bagian depannya ini untuk velgnya itu sudah menggunakan velg karbon. Nah, terus untuk piringannya dan lain-lain ini masih menggunakan dari BMW-nya langsung. Kalau misalkan kalipernya udah ganti menjadi Brembo GP4RX ya. Nah, terus untuk shock breakernya di sini masih menggunakan Marzocchi ya, dari BMW-nya, bawaannya dari BMW-nya langsung. Tapi ini kayaknya mau saya ganti pakai Öhlins karena saya rasa untuk ininya masih keras-keras gitu ya. Terus pas naik juga tadi saya masih jengke. Nah, ini untuk di bagian ininya udah pakai karbon semuanya. Ini udah karbon, ini juga karbon ya. Sampai belakang sini udah karbon semuanya. Nah, rencananya motor ini akan saya wrapping ya, diganti warnanya. Ini akan diganti warnanya menjadi warna purple alias ungu ya. Nanti dikombinasiin. Kalau ini masih rencana ya, tapi sekarang diangkutnya itu hari ini. Nanti kita rundingan lagi sama teman saya yang di wrappingnya. Kira-kira kalau ungu cocok nggak ya? Coba kita bayangin dulu kalau ungu. Nah, jadi ini rencananya mau di wrapping. Kemudian kalau yang karbon-karbon ini enggak ya, supaya menjadi ciri khas motor Doni Salmanan. Contoh yang Ninja H2 ya. Kalau ada orang yang lihat moge, khususnya orang yang awam nih ya, bukan orang yang udah lama di motor, kalau lihat motor emas kayaknya pasti nyangkanya Doni Salmanan. Nih, kalian bisa lihat cuplikan video di sini ya. Jadi ada salah satu orang yang lagi motoran, itu di video TikTok nggak tahu apal, aku lupa lagi di setopan ya, ada yang pakai motor emas sama warnanya. Nah, terus ada langsung yang nyelonong datang minta foto.
Terus ada lagi yang nyelonong bantuan PPKM katanya. Bantuan PPKM. Doni Salmanan. Bantuan PPKM katanya, dikira Doni Salmanan. Padahal itu bukan saya guys. Nah jadi gue tuh selalu membuat sebuah branding yang berbeda dari yang lain gitu. Jadi kalau lihat motor BMW yang warnanya gini, oh ini motornya Doni Salmanan gitu. Jadi udah nggak usah diomongin lagi. Jadi saya yang suka motor itu pengen mempunyai desain yang beda dari yang lain, kemudian supaya ya brandingnya Doni Salmanan seperti itu. Nah ini yang BMW mau dirubah. Kalau yang Ducati kayaknya nggak akan dirubah ya, karena Ducati itu udah yang Super Leggera itu kan udah the one and only anjir di Bandung, asik. Jadi nggak akan dulu dirubah guys, karena Super Leggera ya orang tahu itu punya Doni gitu. Jadi udah ciri khasnya lah gitu kalau di Ducati. Di sini kalau menggunakan Aero exhaust ya, Aero exhaust. Kemudian kaliper belakang, nah ini nih rem belakang sudah diganti menggunakan Brembo juga. Terus untuk bannya ini pakai apa nih? Res apa nih ya? Aku kurang kenal nih sama bannya mau diganti nih bannya nanti. Maaf kalau misalkan saya agak sedikit haheho karena ini guys perut udah ke depan. Jadi kalau ngomong tahan napas gitu. Tahan napas sambil ngomong. Oke, kita sekarang masuk ke bagian kepalanya ya. Nah, untuk kaliper untuk apa namanya master rem masih menggunakan isi, nanti kita akan ganti menggunakan Brembo. Kalau BMW sih nggak perlu diganti ya kalau koplingnya, karena udah nyaman gitu, udah ringan. Nah, ini kita lihat ya di bagian ininya nih ada kotak ini kayak tablet guys, kayak iPad. Kita bisa main Mobile Legends nih guys di motor BMW ini. Welcome to Mobile Legends. Sini kita nyalain. Nah, kalau misalkan nyala itu BMW bentuknya kayak gini tuh guys. Set gitu, RR gitu ya, RR. Nah, untuk speedometernya seperti ini. Kemudian di sini tuh ada mode-modenya. Nah, ini ada mode road, mode jalan biasa, ada mode dynamic ya. Mode dynamic ini jadi kalau misalkan lagi hujan dia akan sinkron dengan hujan, kalau lagi panas akan sinkron dengan panas dan lain-lain. Kemudian di sini ada mode race, kalau balap di Sentul itu bisa menggunakan mode race. Terus bisa rain, ini mode hujan. Ini motor gokil banget sih, bisa ada mode hujannya ya, bisa mendeteksi gitu ya. Terus ini ada SOS. SOS ini adalah tombol emergency. Jadi kalau misalkan kita ada apa-apa, kita tinggal pencet ini, nanti langsung bakalan ada turun bantuan dari BMW-nya langsung. Tapi sayangnya kayaknya ini hanya aktif di Jerman doang ya. Kalau di Indonesia kayaknya belum. Nah, terus di sini, ini di atas mode ini ada tombol. Ini tombol untuk menghangatkan hand grip. Jadi kalau misalkan kita lagi jalan-jalan ke Ciwidey atau misalkan ke Lembang atau kemana gitu kan yang dingin-dingin, kita bisa pencet mode ini, kemudian nanti hand gripnya pasti bakalan langsung hangat. Jadi nggak akan kedinginan guys naik motor ini. Kalau di kaki kan kebantu sama panasnya mesin gitu kan. Ini untuk tangan. Kalau badan bisa diangetin, ada yang peluk dari belakang. Terus di sini ada apa namanya itu deh? Cruise control. Jadi kalau misalkan kita mau ngegas, mau stabil di angka 20 km atau 100 km/h, itu kita bisa set di sini. Bisa di set di sini, terus nanti kita nggak usah ngegas lagi, cruise control kalau nggak salah namanya. Nah, terus ini menu-menunya kita lihat ya, bisa diganti-ganti juga guys. Ini di bagian sport bisa dirubah-rubah gitu si speedometernya. Terus untuk kuncinya, kunci BMW itu kayak gini guys. Kita bahas sangat detail, walaupun review amatir tapi detail banget nih. Ini kuncinya seperti ini. Terus untuk buka bensinnya belum diganti pakai Rizoma ya, tuh. Nah, kemudian di sini juga sudah terpasangkan quick shift ya, yang dimana kalau misalkan kita ngoperin gigi, naikin gigi atau nurunin gigi itu nggak perlu neken kopling lagi. Jadi udah praktis banget nih ini motor. Nah, jadi untuk review singkatnya mungkin seperti itu ya untuk BMW 1000RR. Ini motor rekomendasi banget buat kalian yang suka motoran. Ini motor ternyaman yang pernah saya pakai. Kalau terganteng mah ya samalah BMW juga, nanti kita akan modif-modif lagi. Sebenarnya saya tuh lagi nungguin BMW M1000RR guys ya, M1000RR yang harganya tuh sekitaran 1,9 M lah, tapi belum ada yang bisa datengin ke Indo gitu, makanya saya belum mau inden juga. Kalau misalkan ready barangnya di Indo mungkin saya langsung ambil tuh, tapi belum ada yang ready stock gitu, harus inden dulu. Gimana nih Kang Doni bisa dapetin motor BMW 1000RR yang harganya tuh fantastis banget ya, harganya di atas 500 juta. Posisinya gini guys, setiap hari saya selalu bekerja keras, ada di trading, kemudian ada di usaha yang lain-lain, website dan lain-lain ya. Itu selalu saya kerjakan setiap hari. Setiap harinya itu kita terkadang tidur juga kurang gitu loh. Jadi
saya nggak gampang bisa mendapatkan atau membeli motor BMW S1000 RR ini. Membeli motor menurut saya adalah investasi juga. Tapi investasinya bukan investasi di uang ya, investasi di media. Segala sesuatu yang kita beli itu adalah investasi asalkan kitanya bisa mengelola gitu. Tahu cara makainya. Kalau motor kita selalu vlogging, kita selalu membuat video di YouTube menggunakan motor, ya tentu kita akan mendapatkan subscriber, kita akan mendapatkan AdSense. Itu adalah bagian dari investasi saya membeli motor. Ya kalau misalkan kita motor ini dijual tentu pasti bakalan rugi. Sekarang saya beli sekian, nanti kalau dijual pasti turun harganya. Tapi kan followers nambah, viewers nambah. Itu sama namanya investasi, tapi investasinya di investasi media. Kalau media udah kencang, nanti duit juga bakalan nyamperin sendiri. Nah, jadi buat kalian yang ngomong-ngomong, Kang Doni ngapain beli motor mulu gitu kan, motor udah banyak, emang kepake atau gimana? Nah, itu jawabannya, investasi di media ya, asal segala apapun yang barang yang kalian beli itu akan menjadi investasi asalkan kalian bisa menggunakannya. Beda dengan hobi. Kalau hobi kan pasti dipakai terus, ke Sentul kemana, jumping atau gimana gitu kan. Kalau saya kan cuman ya motornya juga motoran tapi nggak terlalu jauh. Nah, oke, mungkin untuk review singkatnya seperti itu. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya Doni Salmanan, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.